Ya, pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro mulai hari ini hingga 22 Februari mendatang, di mana PPKM mikro menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas, mulai dari tingkat kelurahan atau desa hingga rukun tetangga. Pemerintah Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro mulai hari ini, Selasa 9 Februari hingga 22 Februari untuk menekan angka penularan virus COVID-19. Kebijakan ini pengganti PPKM yang berlangsung hampir 1 bulan di Jawa dan Bali. Pemerintah mengganti kebijakan tersebut usai Presiden Joko Widodo menilai PPKM tidak efektif dalam menekan lonjakan kasus COVID-19. Dari sisi regulasi, PPKM Mikro tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 yang ditunjukkan kepada para kepala daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk daftar wilayah PPKM Mikro. PPKM Mikro menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis di wilayah terkecil mulai dari kelurahan desa hingga RT dan RW. Pemerintah pusat telah menetapkan kriteria-kriteria atau zonasi tertentu berdasarkan cakupan daerah-daerah hingga cakupan RT untuk menerapkan PPKM Mikro. Selain itu, pemerintah juga membagi 4 zona pengendalian wilayah sebaran COVID-19 di masing-masing RT dalam aturan tersebut. Lantas, apakah langkah yang diambil oleh pemerintah ini sudah tepat? Saksikan selengkapnya dalam IDX First Station Closing. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, usai Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa PPKM Jawa Bali tidak efektif dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19, akhirnya pemerintah pun resmi menerapkan PPKM Mikro yang mulai berlaku hari ini 9 Februari 2021. Ya, kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, Mangi, mungkin bisa diceritakan begitu hari ini pemberlakuan lagi ini adalah jurus baru yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Bagaimana dengan PPKM Mikro? Ya, baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, secara tidak sadar ya, ternyata pandemi COVID-19 sudah bersama kita hampir 1 tahun, pemirsa. Karena jika kita kilas balik sedikit ya ke tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret ya, pertama kalinya virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Dan ternyata hingga saat ini peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus melonjak. Dan berdasarkan update dari Worldometers Info sendiri, Indonesia berada di urutan ke-19 dengan negara yang memang terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak di dunia ya di urutan ke-19, dan saat ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 1.157.000. Yang akhirnya jika kita kilas balik sedikit lagi ke tahun 2020, pemerintah juga telah banyak sekali memperlakukan kebijakan-kebijakan begitu ya untuk menekan penyebaran COVID-19, salah satunya adalah PSBB, kemudian PSBB transisi, PSBB ketat dan lain-lainnya. Dan ternyata di tahun 2021 ini pemerintah masih menerapkan kebijakan-kebijakan begitu ya untuk menekan penyebaran COVID-19 yang disebut dengan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang pertama ini bisa kita katakan dengan PPKM Jilid 1 yang diberlakukan pertama kali di tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan juga Bali, dan ternyata ada sekitar 20 kabupaten kota yang memang diterapkan PPKM Jilid 1 tersebut. Kemudian akhirnya pemerintah kembali melanjutkan PPKM Jilid 2 yang pertama kali diterapkan itu pada tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 lalu, dan ternyata jumlah kabupaten kota yang menerapkan PPKM Jilid 2 tersebut meningkat menjadi sekitar 27 kabupaten kota. Dan akhirnya di hari ini 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021 mendatang, pemerintah kembali menerapkan PPKM, tapi kali ini kita sebut dengan PPKM Mikro, yang artinya memang pemerintah ini akan lebih fokus dalam menangani COVID-19 di wilayah masyarakat yang lebih kecil begitu ya, skala yang lebih mikro, yaitu di desa, kelurahan, RT, dan juga RW yang memang tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19 karena saat ini banyak sekali ditemukan kasus positif COVID-19 di klaster keluarga, Pras.
Ya, itu dia berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah ya dalam menekan penyebaran virus corona begitu di masyarakat. Karena kita tahu meskipun sudah ada penerapan PSBB, kemudian masuk lagi ke dalam PPKM yang sudah sampai dengan 2 jilid ya, jilid 1, 2 seperti yang sudah Mangi jelaskan rentang waktunya dan dilanjutkan per hari ini. Memang akhirnya PPKM Mikro. Mungkin Mangi bisa menjelaskan juga sebenarnya apa sih yang membedakan antara PPKM jilid 1, jilid 2 dan juga PPKM Mikro? Baik, jadi memang ada beberapa perbedaan ya terkait dari PPKM Jilid 1, PPKM Jilid 2, dan juga PPKM Mikro yang saat ini sedang diberlakukan. Dan kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda untuk PPKM Jilid 1 ya, di mana pemerintah memberikan jam operasional bagi pusat perbelanjaan dan juga mal ya diizinkan ini buka hanya sampai dengan pukul 7 malam saja di PPKM 1. Kemudian di PPKM 2 ternyata diizinkan beroperasional sampai dengan pukul 8 malam, dan di PPKM Mikro kali ini sudah diperbolehkan beroperasional sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian untuk kapasitas bekerja di kantor ya, di saat PPKM 1 dan PPKM 2 pemerintah hanya mengizinkan sekitar 25% karyawan saja yang bekerja di kantor, tapi untuk PPKM Mikro kali ini pemerintah sudah memperbolehkan sekitar 50% karyawan untuk bekerja di kantor atau work from office. Kemudian untuk kapasitas pengunjung restoran juga memiliki sedikit perbedaan. Di PPKM 1 dan PPKM 2 pemerintah hanya mengizinkan sekitar 25% saja konsumen ya atau customer yang bisa melakukan dine-in di restoran. Tapi untuk PPKM Mikro sudah diperbolehkan sekitar 50% konsumen atau customer yang memang diperbolehkan dine-in atau makan langsung di restoran. Selain itu, kita juga bisa saksikan bersama pemirsa untuk PPKM Mikro ini memang pemerintah menghimbau ya agar kepala kelurahan, desa, RT, RW ini membangun posko penanganan COVID-19. Selain itu pemerintah juga membagi 4 zona untuk PPKM Mikro ini. Yang pertama ini ada zona hijau, dan zona hijau ini jika tidak ditemukan satu rumah pun di lingkungan RT ataupun RW yang terkonfirmasi positif ya, tidak terkonfirmasi positif, maka pemerintah hanya akan melakukan pengawasan secara berkala di lingkungan tersebut. Tapi untuk zona kuning ya pemirsa dan juga Pras, jika ditemukan 1 sampai dengan 5 rumah di lingkungan RT dan RW yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka akan dilakukan pelacakan begitu ya, yang sangat ketat, yang erat. Kemudian juga pemerintah menghimbau pasien yang memang terkonfirmasi positif untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian untuk zona oranye jika ditemukan sekitar 6 sampai dengan 10 rumah ya yang berada di dalam satu lingkungan begitu terkonfirmasi positif COVID-19, maka pemerintah ini akan langsung menutup tempat ibadah dan juga tempat bermain anak atau tempat-tempat umum yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir di zona merah jika ditemukan lebih dari 10 rumah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di dalam satu lingkungan RT RW begitu ya contohnya, pemerintah akan langsung membatasi keluar masuk wilayah tersebut begitu ya, hanya diizinkan sampai dengan pukul 8 malam saja, dan juga kegiatan-kegiatan seperti tahlilan itu juga tidak akan diperbolehkan jika memang di zona merah tadi ditemukan sekitar lebih dari 10 rumah yang memang terkonfirmasi positif COVID-19, Pras. Baik, nampaknya memang PPKM Mikro ini menekankan pada pembatasan pergerakan masyarakat begitu justru di lingkungan rumah tinggal begitu di masyarakat terkecil, organisasi terkecil juga dari negara Republik Indonesia, yaitu di tingkat keluarga, kemudian rukun tetangga dan juga rukun warga begitu dalam perumahan. Jadi memang pembatasannya justru tadi dengan aturan-aturan yang lebih tegas lagi, bahkan zonasinya sudah ditetapkan oleh pemerintah yang pasti juga akan segera diikuti nih oleh para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, kemudian RW sampai dengan rukun tetangga di perumahan-perumahan warga hingga saat ini begitu ya Mangi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya alasan utama sendiri dari PPKM Mikro apa sih? Karena kita tahu oke lah ada pembatasan begitu, tapi kan seperti yang Mangi katakan tadi justru untuk pusat perbelanjaan atau mal ini justru ada relaksasi ya dari jam operasionalnya, dari yang sebelumnya dibatasi sampai jam 7 malam, sekarang justru dilonggarkan sampai jam 9 malam ini, Mangi. Ya, jadi sebelum pemerintah memberlakukan PPKM Mikro ini memang pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap PPKM yang sudah diberlakukan sebelumnya begitu ya, PPKM Jilid 1 dan juga PPKM Jilid 2. Dan ternyata menurut Presiden Joko Widodo sendiri, PPKM Jawa Bali Jilid 1 dan Jilid 2 ini dinilai kurang efektif karena saat ini banyak sekali ditemukan
kasus positif COVID-19 yang memang berasal ya dari klaster keluarga. Pras akhirnya pemerintah ini sangat fokus saat ini untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan RT, RW, kelurahan dan juga desa. Selain itu sebenarnya kenapa sih pemerintah ini kok malah melonggarkan begitu ya? Contohnya jam operasional mal dan juga pusat perbelanjaan, kemudian perkantoran, karena ternyata di DKI Jakarta sendiri khususnya begitu ya, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Yogyakarta ternyata untuk kurva COVID-19-nya juga sudah mulai menurun. Tapi untuk di Jawa Barat dan juga di Bali ternyata untuk kurva COVID-19-nya ini masih meningkat. Nah contohnya untuk di DKI Jakarta sendiri ternyata pada tanggal 30 Januari 2021 kita bisa lihat ya, itu artinya ketika pemerintah masih memberlakukan PPKM, bukan PPKM Mikro ya, untuk penambahan kasus COVID-19 hariannya ternyata berada di angka 3.491 tanggal 30 Januari 2021. Kemudian jika kita bandingkan dengan tanggal 5 Februari 2021, penambahan harian kasus COVID-19-nya sudah mulai melandai, yaitu di angka 3.340. Tapi untuk Jawa Barat sendiri ternyata pada tanggal 30 Januari saja penambahan hariannya ini melebihi DKI Jakarta begitu, ternyata sampai dengan 4.000 kasus positif harian. Selain itu, jika kita lihat lagi dari skala nasional mobilitas per sektor, ada beberapa sektor yang memang mengalami penurunan saat dilakukannya atau diberlakukannya PPKM Jilid 1 dan Jilid 2. Contohnya untuk sektor transportasi ya, ini mengalami penurunan dalam pergerakan atau mobilitasnya yaitu sekitar 36%. Kemudian untuk sektor retail juga menurun sekitar 22%, tapi untuk sektor ataupun mobilitas di kawasan pemukiman ini justru meningkat. Peningkatannya ini sekitar 7%, yang artinya memang saat ini pemerintah juga sedang fokus sekali untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat seperti kelurahan, desa, RT, dan juga RW. Oke, itu dia memang menjadi salah satu alasan utama membatasi di lingkungan mikro, begitu lingkungan terkecil begitu di dalam kawasan perumahan ataupun perumahan-perumahan warga ya, Mangi. Tapi kalau kita lihat adakah alasan lain ataupun mungkin dampak positif yang bisa dirasakan apabila memang dari sisi efektivitasnya nih, kalau kita lihat pelaksanaan PPKM Mikro ini akan seperti apa sih? Kira-kira kemungkinan ini yang bisa dirasakan dari sisi positif dari penerapan PPKM Mikro. Baik, jadi dari pemberlakuan PPKM Mikro ini memang kembali ditegaskan bahwa pemerintah telah mengizinkan pusat perbelanjaan dan juga mal diizinkan untuk buka sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian perkantoran juga sudah diperbolehkan untuk mempekerjakan karyawannya begitu ya, sekitar 50% untuk bekerja di kantor. Nah sebenarnya ini bisa menjadi satu angin segar ya bagi sektor retail, kemudian manufaktur dan juga jasa, terutama jasa transportasi. Kenapa bisa memberikan angin segar bagi sektor retail? Karena ini merupakan bisa dikatakan satu momentum yang tepat ya untuk mendorong daya beli masyarakat. Karena mungkin kemarin kita sempat bahas nih, jika memang pemerintah sudah membagikan bansos kepada masyarakat, tapi masyarakat ini bingung nih mau membelanjakan uangnya kemana, karena kemarin-kemarin memang pusat perbelanjaan dibatasi begitu ya jam operasionalnya. Dan mungkin saat ini merupakan momen yang cukup tepat untuk masyarakat kembali membelanjakan uangnya, karena dari sektor retail sendiri ya, terutama di pusat perbelanjaan kemudian mal sudah diizinkan buka sampai dengan pukul 9 malam, yang secara tidak langsung ini juga akan bisa mengungkit kembali daya beli masyarakat secara nasional. Kemudian dari pemberlakuan WFO begitu ya, atau bekerja dari kantor yang saat ini sudah diperbolehkan sekitar 50%, ini juga akan memberikan satu angin segar bagi sektor di jasa transportasi, Pras, karena secara tidak langsung akan semakin banyak masyarakat yang mulai pergi ke kantor begitu ya, dan sudah mulai menggunakan jasa transportasi, dan juga artinya ini penggunaan BBM kedepannya bisa juga meningkat, Pras, di dalam negeri sendiri. Dan bisa kita katakan sebenarnya sektor-sektor tersebut yang mulai dari retail, kemudian manufaktur, jasa transportasi ini merupakan satu penggerak ekonomi nasional, Pras, karena sumbangan dari sektor-sektor tersebut begitu ya terhadap PDB Indonesia juga cukup besar ya, Pras ya. Oke, itu dia. Memang kalau kita lihat dengan adanya relaksasi atau pelonggaran jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal, memang ada beberapa sektor yang diuntungkan. Salah satunya adalah sektor retail. Karena di sektor retail ini kita bisa bagi dua, dari sektor retail perdagangan, kemudian retail konsumsi. Dan kalau kita lihat berdasarkan juga data produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020 lalu, ini sebenarnya sektor retail juga memberikan sumbangan yang cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 di tahun 2020. Kalau bisa saya sampaikan ini dari sisi retail perdagangan itu sumbangsihnya terhadap
PDB adalah mencapai sekitar 12,83%. Sementara untuk retail konsumsinya sekitar 57,31%. Jadi ini sumbangsih atau kontribusi yang luar biasa sekali yang diberikan oleh sektor retail terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020. Kemudian kita lihat juga ada industri pengolahan yang juga memberikan kontribusi sekitar 5,69%. Jadi memang harusnya dengan adanya pelonggaran seperti ini bisa dimanfaatkan ini oleh para pelaku usaha retail, memanfaatkan bagaimana inovasi penawaran produk, penjualan produk seperti apa sih, memanfaatkan juga nih dengan pola belanja baru dengan adanya pandemi COVID-19 di masyarakat. Karena kan memang kita tahu lebih banyak orang yang berbelanja di rumah dengan menggunakan fasilitas internet, dalam artian kita e-commerce begitu yang terus berkembang begitu Mangi. Tapi di sisi lain banyak juga sebenarnya orang yang sudah mungkin bosan, jenuh di rumah, ingin juga refreshing, pergi ke pusat perbelanjaan. Tapi tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik kita pribadi maupun dari pengelola pusat perbelanjaannya sendiri, Mangi. Ya baik, dan kemudian dengan diberlakukannya PPKM Mikro ini juga akan kembali ya saya tegaskan memberikan satu angin segar bagi sektor jasa transportasi yang kemudian jika jasa transportasi ini kembali meningkat, begitu ya, kembali bergeliat, artinya penggunaan BBM juga akan semakin banyak. Karena jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020, Pras dan pemirsa, ternyata penggunaan BBM secara nasional ini merosot sekitar 25%. Bahkan di beberapa wilayah merosotnya sampai dengan 50%. Dan jika memang di PPKM Mikro ini akan banyak kembali para pekerja begitu yang bekerja dari kantor, secara tidak langsung juga akan memberikan satu angin segar bagi UMKM yang berjualan begitu di sekitar perkantoran tersebut, Pras. Ya, dampak lain dari sisi penerapan PPKM Mikro sendiri sebenarnya apa sih bagi mungkin masyarakat ataupun dunia usaha sendiri, Mangi? Ya, tentunya secara tidak langsung ini juga akan bisa menjadi satu penggerak untuk perekonomian ya, terutama di kuartal pertama 2021 ini. Karena di kuartal pertama 2021 ini pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai sekitar 1,6% sampai dengan 2,1% sesuai pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam tayangan berikut ini. Kita melihat bahwa proyeksi di kuartal pertama itu pemerintah melihat bahwa target di tahun 2021 itu antara 4,5 sampai 5,5%, dan tentunya kita berharap bahwa masih ada pertumbuhan positif di kuartal pertama. Range-nya kita perkirakan 1,6 sampai dengan 2%, 2,1%. Nah, ini memang PR pemerintah itu adalah mendorong sektor konsumsi rumah tangga itu bisa tumbuh 1,3% sampai 1,8%. Kemudian konsumsi pemerintah juga diharapkan, yang biasanya kita ketahui bahwa di kuartal pertama biasanya konsumsi pemerintah itu rendah, yaitu sekitar 3 sampai 4%. Nah, ini kita dorong supaya kalau bisa naik antara 4 sampai 5%. Kemudian yang kemarin juga mengalami kontraksi secara full year, yaitu investasi yang full year-nya kemarin minus 4. Ya baik, jadi dari pemberlakuan PPKM Mikro ini memang bisa kembali ditegaskan ya, bisa menjadi satu angin segar bagi sektor retail, kembali menggeliatkan sektor retail dan juga bisa menolong untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional. Tapi Pras, menurut Pras sendiri, ada tidak sih hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pemberlakuan PPKM Mikro ini, Pras? Ya, menarik Mangi kalau kita cermati dengan adanya penerapan PPKM Mikro, sementara di sisi lain juga ada pelonggaran dari jam operasional pusat-pusat perbelanjaan yang sebenarnya itu juga menjadi salah satu harapan bagi dunia usaha. Namun di sisi lain juga memberikan kesempatan juga untuk masyarakat apabila mereka jenuh di rumah mungkin bisa menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan. Tapi yang perlu dicermati lagi-lagi penerapan dari protokol kesehatannya nih, Mangi. Jadi kesadaran masyarakat lah saat ini yang diharapkan begitu, bagaimana mereka menjaga diri pribadi, keluarganya dan lingkungannya ya dalam penyebaran COVID-19. Karena upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah tepat begitu dengan adanya pembatasan-pembatasan begitu dari sisi operasional ataupun pergerakan masyarakat begitu untuk bepergian keluar kota. Tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M ataupun 3T, lagi-lagi kita sendiri yang akan merasakan bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas begitu dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, Mangi.
Iya, jadi memang terkait dengan 3M dan 3T ini sebenarnya diperlukan kerjasama yang sangat baik ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin dari pemerintah sendiri harus terus menggencarkan 3T ya, tracing, treatment, dan juga tracking. Dan juga untuk masyarakatnya juga harus selalu menerapkan 3M. Karena jika kita lalai akan protokol kesehatan, maka akan semakin lama juga untuk pemulihan ekonomi secara nasional ya Pras ya. Betul Mangi, itu dia yang dinantikan, semoga juga ada kerjasama, kemudian informasi yang terintegrasi juga antara pemerintah pusat, daerah, dan juga paling bawah masyarakat begitu sebagai anggota keluarga dari negara Republik Indonesia, sehingga bersama-sama kita mengatasi pandemi COVID-19. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas data-data dan laporan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat tentunya bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih Pras. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih memiliki sejumlah infografis yang menarik yang akan kita sampaikan, data-data terkait dengan penerapan PPKM Mikro.